Assalamualaikum Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Ina Aprianti. Dan pada kesempatan hari ini Ibu akan mengisi materi MPLS tentang tata krama siswa di lingkungan sekolah. Tata krama terdiri dari dua kata. Yang pertama tata dan yang kedua krama. Tata berarti adat, aturan maupun norma. Sedangkan krama yaitu perbuatan, kelakuan, dan sopan santun. Dapat kita simpulkan bahwa tata krama adalah aturan sopan santun. Tata krama yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini ada dua jenisnya, yaitu tata krama pada saat luring dan tata krama pada saat daring. Tata krama sebagai siswa pada masa pandemi seperti sekarang ini tentu harus dilandasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya dengan tetap menjaga 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Jadi di lingkungan sekolah, Ananda semuanya diwajibkan untuk tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak di sini dengan siapapun yang ada di lingkungan sekolah dengan jarak minimal 1,5 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Jadi tidak bergerombol lagi di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau pergerakan. Tata krama peserta didik dalam pembelajaran luring terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah tata krama bergaul, yang kedua tata krama berpakaian, dan yang ketiga adalah tata krama belajar. Kita mulai satu persatu dari tata krama bergaul ya. Nah, untuk tata krama bergaul ini dibedakan menjadi 2. Yaitu tata krama peserta didik bergaul dengan guru, dan yang kedua tata krama peserta didik bergaul dengan sesama peserta didik ya. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana caranya kita bergaul dengan guru sesuai dengan aturan ya. Pertama-tama adalah guru itu adalah orang yang dewasa, baik dari segi umur, baik dari segi pemikiran, tentu lebih dewasa dari peserta didik. Untuk itu hendaklah peserta didik selalu mengingat aturan-aturan dalam bergaul dengan seorang guru. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru adalah berbicara yang sopan di depan atau di hadapan guru. Antara lain contohnya, ketika berbicara volume suara tidak melebihi volume suara gurunya. Yang kedua, mengucapkan salam bila bertemu atau berpapasan dengan guru. Ucapkan assalamualaikum bagi seorang muslim, atau mungkin selamat pagi, selamat siang. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Jadi kalau guru sedang menerangkan, ketika guru sedang berbicara, hendaknya peserta didik mendengarkan terlebih dahulu guru tersebut berbicara sampai selesai. Dan apabila memang terpaksa harus segera disampaikan, ada kalanya kita ingin menyampaikan, ingin bertanya sesuatu dengan guru, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu dengan sopan. Kemudian yang keempat, tidak berteriak. Tidak berteriak apabila memanggil guru dari kejauhan. Tentu kalau kita ada keperluan dengan guru tersebut, sebelum berbicara sebaiknya kita mendekat terlebih dahulu dengan guru tersebut, baru kita mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kelima, tidak lewat atau tidak lari di depan guru yang sedang duduk, tetapi jalan perlahan dengan mengucapkan permisi. Kemudian yang keenam, bila dipanggil oleh guru, maka Ananda semuanya diharapkan segera mendekat dengan guru tersebut, segera mendatangi guru tersebut, bertanya, iya bu, apa yang bisa saya bantu? Kemudian lakukanlah perintahnya dengan segera, tentu dengan kalimat-kalimat atau kata-kata sapaan yang sopan. Tidak memanggil oke bos, tidak memanggil oke bro, oke pak bro. Nah gitu ya, itu tidak boleh kalian lakukan. Tetap misalnya oke bu, siap bu, misalnya gitu, siap laksanakan bu. Nah seperti itu ya.
Kemudian selanjutnya, tidak boleh memasuki ruang guru tanpa seizin guru, atau tidak boleh berkerumun di depan meja guru, banyakan gitu datang, tetapi harus bergiliran. Satu persatu dulu masuk, mengutarakan maksudnya, mengutarakan tujuannya apa. Kemudian yang berikutnya juga tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru atau di atas meja guru tanpa izin atau persetujuan dari guru tersebut. Kemudian berikutnya, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Kalaupun ada hal-hal yang bertentangan dengan kata hati kalian, tetap kalian harus menyampaikannya dengan cara yang sopan dan tidak boleh berbicara kata-kata kotor di hadapan guru. Tata krama bergaul dengan sesama siswa. Yang pertama, saling menghormati antara siswa. Ke kakak kelas kita juga harus menghormati, ke adik kelas kita harus saling menyayangi. Yang kedua, saling menjaga perasaan masing-masing dengan tidak mengucapkan kata-kata yang mungkin akan menyinggung perasaan teman atau sesama peserta didik. Yang ketiga, saling menolong. Apabila ada kawan, ada teman, ada kakak atau adik yang sedang kesulitan. Yang keempat, tidak boleh mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Yang kelima, mengingatkan teman apabila ada teman yang berperilaku tidak sesuai aturan. Jadi kalian juga harus menegur apabila ada kawan-kawan yang melanggar aturan. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh bermusuhan dan memutuskan silaturahmi. Kemudian yang ketujuh, tidak berburuk sangka terhadap kawan. Tetap kita berbaik sangka terhadap kawan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh berkelahi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kalian harus bisa menjaga nama baik kalian sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa yang berpendidikan, yang mempunyai tingkat intelektual yang sudah tinggi. Jadi setiap masalah yang kalian hadapi, baik di sekolah maupun di luar, harus kita hadapi dan selesaikan dengan cara kedewasaan. Tata krama dalam berpakaian dan berhias. Yang pertama, seorang peserta didik harus berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Jadi setiap hari Senin, Selasa sampai hari Jumat itu ada seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan sekolah, jadi harus diikuti. Yang kedua, menjaga aurat terhadap guru maupun sesama siswa. Untuk yang muslim, ibu sarankan untuk berpakaian tertutup atau berjilbab, dan yang non muslim juga kalau menggunakan rok harus di bawah lutut. Untuk pria tentu menggunakan celana panjang. Yang ketiga, siswa tidak boleh menggunakan perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki juga tidak boleh menggunakan gelang, cincin, ataupun kalung, anting-anting. Itu tidak diperbolehkan di sekolah. Kemudian yang kelima, siswa tidak boleh menggunakan tato, baik tato asli maupun tato-tatoan yang bohong-bohongan yang ditempel. Itu tidak boleh. Dan yang keenam, siswa tidak boleh menulisi, mencoreti, atau mewarnai baju, meja, kursi, atau bangunan-bangunan di lingkungan sekolah. Karena itu sudah menjadi sifat vandalisme atau merusak lingkungan. Dan yang terakhir, siswa tidak boleh menggunakan baju olahraga selain di jam belajarnya, dan tentu pakaian olahraga yang digunakan tidak boleh yang sudah ketat atau yang tembus pandang. Tata krama peserta didik dalam belajar. Yang pertama, membenahi kelas sebelum guru masuk. Jadi seperti menyapu, merapikan ATK, peralatan untuk menulis, menyiapkan tempat duduk, kemudian melap papan tulis, itu harus dilakukan sebelum guru itu masuk. Yang kedua, hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat maka ucapkan salam, lalu sampaikan kepada guru yang sudah masuk duluan
alasan keterlambatannya. Yang ketiga, tidak ribut ataupun berisik dan membuat gaduh pada saat jam belajar. Yang keempat, meminta izinlah kepada guru kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang kelima, tidak menentang pendapat guru secara emosional. 6. Diam, memperhatikan saat guru berbicara. Yang ketujuh, pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta didik harus berdoa. Yang berikutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berada di lingkungan sekolah dan tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah kecuali atas izin dari guru piket. Yang berikutnya, pada waktu guru terlambat masuk, maka ketua atau wakil kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya. Yang berikutnya, bagi siswa yang tidak masuk sekolah harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua atau wali kepada wali kelasnya. Dan yang terakhir, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Nah, itu dia. Sudah ada 3 jenis tata krama pada saat kita melaksanakan pembelajaran secara luring. Yang pertama tadi tata krama dalam bergaul, yang kedua tata krama dalam berpakaian, dan yang ketiga adalah tata krama dalam belajar. Materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan adalah tata krama peserta didik dalam pembelajaran daring atau biasa kita sebut dengan online. Nah, pada saat ini pembelajaran daring itu menjadi solusi yang paling terdepan untuk melakukan sebuah pembelajaran di sektor pendidikan. Para peserta didik harus mengikuti pembelajaran daring ini agar tidak tertinggal materi yang disampaikan oleh guru. Walaupun bersifat sedikit tidak formal, akan tetapi para peserta didik tetap harus mengikuti aturan dan tata krama yang berlaku. Dan berikut ini adalah aturan dan tata krama dalam pembelajaran daring. Yang pertama, peserta didik tepat waktu dalam mengikuti pelajaran. Walaupun kegiatan pembelajaran bersifat daring atau online, para peserta didik pun harus tetap mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Bahkan mungkin seharusnya peserta didik bisa lebih awal untuk masuk ke dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung, karena kan ada di rumah. Jadi tidak ada itu alasan tidak terlambat masuk kelas atau tidak mengikuti kelas pembelajaran pada hari itu dikarenakan belum bangun. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di setiap kegiatan pembelajarannya pasti selalu ada itu sesi diskusi yang biasanya kita lakukan di grup WhatsApp misalnya atau di grup-grup yang lainnya, di mana peserta didik dan guru mata pelajaran tersebut bisa saling berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, yang paling penting yang harus diperhatikan oleh peserta didik pada saat berdiskusi dengan guru itu adalah menggunakan bahasa kegiatan belajar mengajar yang sopan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan nyaman. Yang ketiga, berpenampilan rapih dan sopan apabila melakukan tatap muka secara virtual. Berpenampilan rapi sangat penting dalam tata krama pembelajaran dengan metode daring atau online atau virtual yang biasa kita menggunakan Zoom atau Google Meet atau mungkin yang lainnya. Maka apa sangat penting dengan hal tersebut? Kenapa kita harus berpenampilan yang rapi? Karena berpenampilan yang rapi itu akan menjadi nilai plus tersendiri bagi guru ketika menilai peserta didik. Kalau berpenampilan rapi dalam video, kemudian mengikuti aturan tata cara melakukan Zoom, maka itu ada nilai plus tersendiri.
Selain melaksanakan daring pada saat jam pelajaran berlangsung, tentu saja peserta didik mungkin ada keperluan lain sehingga harus menghubungi seorang guru di luar jam pelajarannya. Maka ada tata krama juga yang mengatur hal tersebut. Yang pertama, ketika kalian mengechat atau misalnya menelpon guru, yang pertama adalah mengucapkan salam sebagai pembuka obrolan dalam chat. Yang kedua, memperkenalkan diri untuk mencairkan suasana. Ya, walaupun mungkin kalian sudah berkali-kali menghubungi guru tersebut, tetapi ada baiknya ketika memulai pembicaraan kembali atau obrolan kembali atau diskusi kembali, kalian tetap harus memperkenalkan diri dulu, yaitu nama dan kelasnya. Yang ketiga, sampaikan hal yang ditanyakan dengan metode bahasa yang baik, sopan, dan tidak bertele-tele. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, misalnya 2 atau 3 sekaligus, lebih baik menggunakan dengan poin-poin nomor 1, 2, dan 3, dan tidak bertele-tele. Yang keempat, ucapkan terima kasih jika sudah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kamu ajukan. Dan yang kelima, perhatikan waktunya, karena guru tidak selalu setiap saat ada untuk membalas chat atau pertanyaan kalian. Guru juga memiliki waktu di luar pekerjaannya. Nah, itu dia Ananda semuanya. Ada tata krama yang sudah Ibu sampaikan, baik untuk pembelajaran secara luring maupun pembelajaran secara daring. Mungkin kalau kalian ada yang ingin kalian tanyakan juga boleh di dalam komentar. Nanti akan Ibu balas satu persatu, insya Allah, asal nanti ada kontaknya, sertakan juga nomor kontaknya ya. Dan yang terakhir yang mau Ibu sampaikan, kalau misalnya peserta didik tidak mengikuti aturan atau melanggar tata krama, apa yang akan terjadi ya? Jadi siswa yang tidak mentaati tata krama kadang dianggap siswa yang kurang ajar atau siswa yang tidak sopan, maka akan ada tahapan-tahapan sanksi yang akan diberikan. Yang pertama, tahapan pertama adalah peringatan secara lisan atau teguran yang biasanya dilakukan oleh guru. Yang kedua, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dan sudah ada tembusannya, baik orang tua ataupun wali peserta didik. Belum juga kapok, ada tahapan yang ketiga adalah pemanggilan orang tua oleh pihak sekolah. Yang keempat, tahapan keempat adalah tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu atau skorsing. Jangan kalian menganggap bahwa skorsing ini adalah keuntungan bagi kalian. Jadi kalau sedang mengalami masa skorsing, maka kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dan tidak bisa mendapatkan nilai pada saat jam pelajaran berlangsung. Dan tahapan terakhir, yang kelima ini adalah dikembalikannya peserta didik kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah dan ditandatangani langsung oleh kalian dan orang tua kalian. Oke Ananda semua, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih kalian anggap susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.